Ekonomi Kreatif Polines. Jadi perkenalkan dulu, saya di sini Ferry Kurniawan selaku Menteri dari Ekonomi Kreatif, dan kita ada tamu spesial dari mahasiswa Polines, dan juga ada pembicara kita juga dari, mungkin bisa perkenalan aja Mas Danang. Saya udah kenal, masih yang kemarin balik lagi. Ini baru Pak, kita kan podcast. Oh iya, Pak. baru, sorry. Nggak ngerti. Di-cut ya. Di-cut kita disclaimer. Halo, kenalin gue Bill. Nyasar aja sih kesini, nggak ngerti dipanggil Mas Ferry, kita suruh ngobrol ya, gue ikut aja sih. Gitu ya bro ya. Siap. Mungkin juga ini juga kita ada tamu dari mahasiswa wirausaha dari Polines. Mungkin bisa perkenalan dari kenalin, namaku Alifa Puspadini, biasanya dipanggil Puspa, dari akuntansi prodi perbankan syariah kelas 3B. Kalau langsung aja. Santai. kalau aku Malvika Alfiani Sajide, biasa dipanggil Pika, dari akuntansi prodi komputerisasi akuntansi 3A. Halo, aku Odang dari Teknik Elektro. Iya. Jadi di podcast kali ini kita akan sharing-sharing bareng teman-teman semuanya. Itu soal yang pertama tentang digital marketing. Keren banget nih temanya. Mungkin tentang digital marketing tuh apa aja sih Pak? Buat step by stepnya ada nggak step by step dalam digital marketing sendiri itu? Banyak sih Pak. Kan kemarin waktu gue ngobrol sama lu di belakang layar itu aku selalu bilang bahwa digital marketing itu luas ya, universal marketing itu luas banget. Jadi kalau teman-teman open YouTube, open IG atau open media sosial apapun itu kan banyak banget ilmu yang di-sharing. Nah, yang gue mau sharing hari ini tuh sudut pandang kita di niat baik ya. Jadi ala-ala niat baik lah gitu. Karena semua ilmu tuh bener. Yang salah kalau salah pakainya, Salah dalam langkahnya. ya salah menggunakan. Jadi kalau kita pakai panci buat goreng itu benar, buat ngerebus air masih boleh. Yang salah buat mukul orang Pak. Nah itu PUBG itu sama yang salah sih. Yang panci buat senjata itu salah gitu. Jadi pertama itu dulu basicnya yang harus diketahui bahwa kalau ngomongin digital marketing, source manapun, sumber manapun tuh boleh dipakai. Ya jadi untuk memperkaya ilmu kita, nggak ada benar, nggak ada salah. Kadang teman-teman, loh kok salah nih, kayak kemarin si abang ini ngomongnya nggak gini deh, kan kayak gitu ya. Terus kita pindah lagi ke salah satu channel, mungkin ngomongnya beda lagi, terus loh kok ngomongnya gini lagi, itu yang kemarin salah dulu. Nah itu yang perlu kita kaji bahwa cara pandangnya kayak gitu. Ya, jadi bisa kita ambil dulu, kita keep dulu ilmunya, karena saking luasnya. Nah kalau di kita sendiri, dari niat baik itu ada 3 step. Yang pertama adalah basic dulu Pak. Basic. Kita harus tahu dulu basic dari dunia marketing. Kemudian setelah marketing lari ke digital marketing, kita harus tahu dulu. Yang kedua itu lebih ke build-nya. Jadi kita mau bangun dulu. Jadi setelah kita tahu dasarnya marketing A, B, C sampai Z nih, ya, jadi kita bangun toko digitalnya. Itu step kedua. Step ketiga itu run. Jadi kita larinya gimana sih? Kalau kita menjalankan digital marketing itu harus gimana? Nah, jadi kita ada 3 step. Tapi masih ada step 1 lagi Pak, jualan ya. Kan ada kelas mastery-nya Pak. Jadi masih ada kelas mastery. Kelas mastery biasanya kita kasih untuk teman-teman yang memang dia udah profesional marketer atau mungkin dia punya toko digital yang udah proper dan dia ingin scale up. Biasanya kita sharingnya ke materi yang sifatnya ke mastery. Kayak gitu. Kalau master itu biasanya umumnya kalau teman-teman pernah dengar tofu mofu nggak sih? Di digital marketing, bukan tofu tahu loh Pak. Tofu itu top funneling. Jadi beberapa pakar kayak Mas Eka, Mas Dewa ya. Dewa Eka itu kan pakainya bisa tofu, bisa mofu. Tofu itu top funneling. Jadi gimana ceritanya orang dari posisi paling atas ya kan mulai jadi nggak ngerti, jadi ngerti, sadar, milih, beli lagi. Itu tofu. Atau mofu, orangnya udah ngerti langsung kebeli. Mofu itu adalah middle of funneling. Pusing Pak? Bingung ya? Makanya gue bilang kelas mastery. Kemudian ada list building dan lain-lain itu biasanya kelas mastery sih. Jadi ngelola data itu di kelas mastery. Jadi panjang banget Pak. Oke, mengenai digital marketing tuh kayak stepnya tuh sama nggak sih sama kita mendirikan bisnis offline gitu Pak? Langkah awalnya mungkin. Langkah awalnya sama sih Pak, sama banget. Jadi gini, yang perlu dikaji marketing sama sales sama nggak? Jadi kadang kita masih sering salah mengartikan nih. Gue selalu bilang sama lu kan kalau kita di belakang layar bahwa
teman-teman ini banyak yang salah mengartikan antara sales sama marketing. Gitu. Jadi karena kalau yang cewek-cewek ini dideketin sama marketing Honda gitu, yang pakai seragam Honda, gila pacar gue marketing mogah banget gitu. Itu bukan marketing, Pak. Itu sales. Itu selling. Marketing itu divisi. Jadi marketing itu strategi, lebih lebar, lebih luas. Sales, selling itu bagian dari marketing. Itu dulu. Pemahamannya di situ dulu. Jadi bedakan dulu antara ini orang marketing nih, ini orang selling nih. Gua sampai di sini dia dipanggil sama Mas Ferry nih, dia dikipasin pakai menyan ini, dia ambil dari kehidupan gua gitu suruh ke sini ya. Basicnya gua lama di marketing offline di salah satu perusahaan otomotif besar. Gua ikut bangun sejarahnya sombong dikit lah penciptaan NMAX. Kita juga ikut diskusinya waktu itu sebelum NMAX muncul sampai hari ini booming. Nah itu salah satunya juga melibatkan divisi marketing dari kota Semarang, Jakarta, di DS1, di DS2, di DS3 itu semua. Jadi aku pengalaman banget gimana sih marketing itu yang baik dan benar. Nah tapi sampainya di lapangan teman-teman salah mengartikan bahwa marketing itu soal menjual. Marketing itu memasarkan, beda. Memasarkan menjual itu beda. Korelasinya kalau kita ngomong ke digital marketing, kalau kita udah tahu nih, marketing itu memasarkan, gitu kan, bukan menjual. Penjualan itu efek dari marketing. Iya, dibalik ya. Jadi, karena kita fokusnya menjual nih, bang gue punya toko digital kok nggak bisa menjual ya? Nah, yang lo lakuin apa? Digital selling sama digital marketing itu beda kan? Kebanyakan dari kita itu kan mengartikan ketika gue masuk ke digital marketing, maka barang gue akan mudah terjual. Bener nggak sih? Bahkan. Jadi pakem di otak kita ini, nah seperti itu kan. Tapi ternyata sulit. Nah itu kalau gue ngomong kegagalan pahamnya di awal itu Pak. Jadi orang kan gagal paham ketika masuk ke digital marketing. Setelah tadi tahu marketing nih, nah marketing kan itu adalah suatu strategi atau suatu divisi di mana tugasnya adalah memasarkan produk. Gak cuma produk, informasi, iklan, promosi dan lain-lain itu tugasnya marketing. Tugas menjual itu di selling. Ya kan? Tugas di selling itu adalah closing. Jadi setelah kita rumuskan strateginya, nah ini muncul kata rumus kan. Jadi marketing itu banyak rumusnya, ya kan? Ada 4P, bahkan dari ini itu sebenarnya sudah 8. Tahu strateginya apa? Jadi ada produk, price, dengan strateginya. Makanya kalau mau belajar digital marketing, coba kalau di kuliah diktatnya itu biasanya pakai Philip Kotler 1 dan 2 sih. Iya. Itu bisa buku warna biru sama ungu kalau nggak salah ya. Biru donger sama ungu itu coba dibaca. Itu ada 4P sih. Kalau untuk yang 7P itu biasanya dari buku kayak dari luar di Gramedia banyak karena itu belum masuk diktat, jadi belum diresmikan 8P-nya. Nah digital itu media Pak, kita tahu ya. Jadi kalau kita udah tahu, berarti digital marketing itu adalah memasarkan melalui media digital. Itu dulu pakemnya. Jangan berpikir untuk menciptakan penjualan. Penciptaan penjualan tuh apa ya namanya? Efek samping kalau gue bilang. Gitu. Itu dulu Pak. Untuk biasanya kan dari kita mungkin dari mahasiswa kan nggak paham bisnis asal-asal jualan gitu Pak. Pengennya langsung masuk ke digital marketing, kita nggak tahu offline-nya kayak gimana, langsung melompat ke digitalnya itu Pak. Kadang Ya, dari kita yang terlalu semangat pengen berwirausaha tapi langsung jauh ke sana gitu Pak. Sebenarnya kita nggak mikirin apa kayak step by stepnya dulu. NKTA ya menyebutnya, nafsu kuda tenaganya ayam gitu. Nafsunya gede sih, tapi tenaganya mesra santai itu kan. Iya sih rata-rata teman-teman suka ngejam itu bukan jam, tapi ngejam itu melompat ya. Ngejam tiba-tiba ikutin tren, aku ikut digital marketing kan jadi pebisnis kayaknya enak nih ya kan, dimana ya jargonnya atau mungkin folklore-nya atau folklore ya, cerita rakyatnya di digital marketing kan gue bisa beli Ferrari nih dalam setahun dari 1 juta jadi 100 juta, bener nggak sih? Folklore-nya kan kayak gitu, tapi ternyata setelah teman-teman ikutan terjun buru-buru Ferrari gitu, handle pintunya nggak kebeli gitu. Kenyataannya gitu, jadi ya emang bener Pak. Jadi emang teman-teman harus belajar dulu. Nah bisnis dengan menjual itu beda lagi, jadi jangan diartikan sama. Karena teman-teman kan pikirnya ketika gue udah bisa jualan, nanti gue pebisnis yang handal. Balik lagi, tugas menjual adalah tugas sales Pak. Jadi kalau teman-teman hanya pintar menjual, maka teman-teman hanya seorang sales.
pakemnya seperti itu. Bisnis itu bukan cuma seorang sales kayak gitu. Jadi bisnis itu bukan cuma menjual aja sih. Nah kalau ngomong soal bisnis kan jadi kamu digital marketing Pak. Bisnisnya lari lagi Pak. Makanya materinya ngejam kan, karena kita suka melompat di materi gue yang pertama kan. Ntar kalau teman-teman minat bisa di sharing sih di forum lo materi gue yang 1, 2, kalau 3 itu nanti. Ada spesial Pak? Spesial? Enggak spesial juga sih. Ya nanti kita lihat dulu. Karena kita kan juga harus tahu step by stepnya, nggak langsung tahu-tahu udah ketiga gitu kan Pak? Iya, tahu-tahu ketiga, tahu-tahu running gitu. Atau mungkin ini ya, kalimat yang selalu bilang, yang penting wani, action dulu. Nah, ya nggak mulai sih? dulu aja. Kejebak di situ nggak sih? Iya. Mulai dulu ntar. Iya. Nggak ada salahnya sih. Itu sebenarnya nggak salah. Yang gue bilang tadi kan, semua ilmu itu bisa jadi nggak salah. Yang salah adalah ketika kita salah memaknai, salah menggunakan. Ya gitu. Action dulu artinya adalah ya udah dimulai dulu. Ya gitu. Tapi jangan lupa belajar. Nah itu kebanyakan kita kan kalau actionnya tuh udah, misalnya bisnis nih Pak, udah tahu produknya apa itu, kadang nggak tahu kita tuh mau targetnya kemana sih, target marketnya kemana. Udah tahu-tahu Pak, aku mau jualan ini nih, tapi aku nggak tahu targetnya siapa. Kayak seolah-olah tuh kita dari si pebisnis itu target marketnya semua orang bisa beli ini ya Pak. Nah itu Pak, mungkin yang sekarang jadi dilema atau yang kebanyakan kita langsung melakukan itu Pak. Ya, STP berarti ya. Jadi mungkin ada nggak sih maksudnya sebelum kita punya produk dulu tuh apa, ada nggak sih misalnya apa yang harus kita lakukan buat tahu kita mau jualnya enak, itu mudah dalam jualnya itu? Enak udah dijual ya. Banyak sih Pak. Kalau dari diktatnya Kotler, STP ya. Jadi kita masuknya dari STP dulu, segmen target positioning dulu. Jadi kita harus tahu dulu ya kan, di materi gue yang pertama itu di base itu sebenarnya lebih ke arah membetulkan pandangan teman-teman dulu nih. Ya, aku pernah cerita tentang Amerika itu pernah mengalami krisis terburuk seumur dunia pernah ada gitu, karena kesalahan pola. Jadi kalau teman-teman, gue pernah baca di pertemuan kita yang pertama waktu itu, artikel kita ada di itu kan gue bilang bahwa teman-teman tau nggak sih istilah buang aja ke laut gitu? Dari mana ya? Jadi kan kalau kita udah buang aja ke laut gitu. Buang aja ke laut, tapi kan itu selalu jadi folklore juga, jadi jargon kan, sering kita dengar kayak gitu. Tapi tahu nggak sih teman-teman tuh dari mana asalnya kalimat itu? Nah, itu sebenarnya asalnya dari Amerika Pak. Jadi di tahun 1940-an Amerika tuh pernah mengadopsi sistem yang namanya sistem produksi. Jadi dia produksi dulu Pak. Dia bikin barang dulu dalam skala banyak, mulai dari sabun, panci dan segala macam. Karena ada lonjakan teknologi di tahun segitu, Amerika udah mulai maju, mesin uap ditemukan, mesin produksi ditemukan, itu mulai jalan. Jadi ada industrial 1.0. Kalau kita ngomongnya kayak industrial 1.0, maka itu bisa menuju ke Amerika gitu. Dia produksi banyak, nyerap tenaga kerja banyak, akhirnya nggak mampu dijual Pak. Jadi produksi dulu, didorong mau dijual. Dulu pahamnya gitu. Akhirnya nggak kejual karena daya beli masyarakatnya nggak ada dan segmennya nggak jelas. Akhirnya ya udah, ya ribuan kontainer barang itu dibuang ke laut dan itu real eventnya. Jadi krisis terburuk waktu itu ya terjadi di Amerika. Gitu. Jadi produksi dulu nggak laku dijual, kemudian dibuang ke laut. Nah dari situ di dalam dunia marketing muncul istilah namanya SUNG, SUNG. Ngesang, jadi ngesang itu artinya adalah ditenggelamkan gitu ya. Nah anehnya hari ini tuh kita tuh ngikutin Pak. Ya, sepakat. Iya nggak sih? Banyak di antara kita tuh masih pakai pola produksi 1.0, padahal kalau kita kaji industrial hari ini udah hampir 4.0, udah masuk ke 4.0 kan, berbasis augmented reality gitu atau augmented intelligence gitu. Kenapa kita masih meniru itu? Jadi kan kayak lo bilang bikin dulu nih, ide dulu kan, oh kamu mau bikin apa gitu? Gue mau bikin katalog, gue bikin gerabah, atau gue mau bikin tas, atau gue mau bikin sepatu nih, dan gue jual. Pasti laku kok nggak digital. Kenyataannya kan enggak. Nah, Gitu. mungkin kayak sampelnya tuh kita mau bikin donat, tinggal bikin aja, terus kita nggak tahu mau ya maksudnya tinggal asal jual gitu aja lah. Betul. Ya. Tahu-taunya nggak laku, akhirnya dimakan sendiri.
dia makan sendiri, bagian tetangga, kadang berbagi sama lele. Ya jadi kalau donat larinya ke lele. Jadi ini Pak, makanya salah satu teknik yang bisa dipakai itu kita bisa pakai STP dulu, ya kan? Segmentasi, target sama positioning. Jadi kita mau bidik pasar siapa nih? Kalau gue bilang, kalau teman-teman mahasiswa biasanya itu pakem berpikirnya masih di lingkup mahasiswa juga. Gitu. Jadi berpikirnya, oke deh, gue masuk ke teman-teman mahasiswa, karena dunia gue masih di situ. Ya kan? Targetnya adalah, targetnya adalah ini nih mahasiswa. Jadi kita ngomongin target, kita ngomongin orangnya siapa. Dan kita ngomong segmen. Segmen itu biasanya adalah tingkatan penghasilan, tingkatan pendapatan. Gue pernah ngomong ini kita mau jual produk harga berapa ya? Katakanlah kita mau bikin yang hari ini lagi hype apa sih? Kopi ya? Iya. Ya banget. Jadi kopinya tuh, gue bingung beli kopi. Tapi kapal api tetap nomor 1. Nggak endorse, nggak di endorse. Cuman enak aja sih. Jadi kalau kita ngomongin kopi nih, mau bikin kopi ya, targetnya adalah mahasiswa. Lo harus ngerti segmen mahasiswa tuh penghasilannya berapa. Kayak gitu ya. Kalau mahasiswa di Polines ada kelas malam nggak? Kelas pekerja ada nggak sih? Ya bukan kelas malam sih, Kak, pembagian jadwal aja. Pembagian jadwal ya. Jadi kita bidiknya kelasnya. Kalau di USM kan jelas tuh kelas malam. Kalau kelas malam rata-rata itu udah bekerja kok. Ya kan, jadi kebanyakan SPV sih levelnya setelah gue riset. Nah gue juga di kelas malam kan rata-rata ya SPV, kemudian kepala juga, manajer. Jadi mereka rate penghasilannya bisa di angka 4,5, 5 sampai 7. Kita lihat nih segmennya segitu. Kita mau bikin kopi nih. Kalau gue bidik pasar kelas malam, berarti gue bikin kopi dengan harga segitu. Dengan harga mungkin 50.000 masih kejual, masih kebeli. Ya kan? Makanya kayak kita ngomongin kopi, ada kopi janji jiwa ya. Iya. Kopi janji jiwa itu harganya nggak murah tuh, tapi tetap laku karena dia jelas segmennya. Jadi bidiknya dia jelas. Jadi segmennya pasar mana gitu. Kalau kita jual kopi harga 25.000, kita masuk ke segmen mahasiswa yang mungkin belum berpenghasilan, ya nggak akan laku. Akhirnya kayak hari ini kan perang harga sampai di harga 5.000 ya paling murah. Itu Kak Taiti, Pak. Sama Taiti pun sama. Karena salah dalam bidik pasar dan beranggapan bahwa murah itu pasti laku. Nah, Dogmanya kan di situ. Padahal enggak juga. Kalau kita ngomongin Starbucks masih ngantri tuh. Atau kita ngomongin cat time gitu ya sekelas boba gitu, atau minuman sejenis Thai tea, pasarnya masih stabil. Terakhir aku ngobrol sama teman-teman dari yang jaga outletnya cat time juga masih stabil kan? Masih antri-antri di Gojek. Gitu ya. Tapi kenapa nggak terjadi di teman-teman yang jual Thai tea harga Gojek nih? Wah, kan gitu kan, unik kan, jadi susah juga. Nah itu namanya maksudnya ke positioning, gitu ya. Jadi kita tahu targetnya mahasiswa atau umum dengan penghasilan mungkin 5 juta sampai 7,5, kita jual di harga 50 atau mungkin 35.000 lah medium size-nya. Kayak gitu, kita positioning kan Pak. Posisi produk kita itu siapa? Nah jadi kalau kita ngomong positioning, kita ngertinya kita ke produk. Ya kan, kalau target itu ke manusia, segmen itu ke penghasilan, positioning itu ke produk. Lu itu mau masukin produk lu di posisi mana? Kayak gitu. Posisi ini maksudnya lu mau memframing produk lu tuh posisi sebagai produk high end, atau gue bilangnya adalah most valuable product, MVP-nya yang paling mahal, atau lu mau masuk ke produk penetrasi yang paling murah. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomong di ini kan populasinya kan ada 3 sih Pak. Ya kan teman-teman nggak ngerti tuh. Nggak ngerti kan kadang ya coba terjun aja nih, tapi nggak ngerti populasi di dalamnya. Nah, kan gue ceritain nih. Yang pertama ada business maker. Nah, populasi business maker ini dia bikin produk. Ya, jadi dia create produk kayak Mbak Alifa ini kan dia bikin tas. Maka sebenarnya Mbak Alifa ini bisa masuk sebagai anggota populasi business maker atau product makernya. Kemudian ada lagi business seller. Ya, business seller di sini biasanya distributor pertama, Pak. Jadi yang terima barang pertama kali atau dropshipper ya kalau dikatakan dengan bisa dibilang seperti itu. Kalau di marketing offline distributor gede, itu. Yang terakhir itu reseller, Pak. Nah, jadi kita harus ngerti kita masuk sebagai siapa sih? Karena 3 hal ini tuh beda. 3 populasi ini tuh ilmu pendekatan strateginya beda.
Nah, kalau Mbak Malvika make upnya bikin Enggak, termasuknya reseller. reseller kan maksudnya. Dapat edukasi kan? Enggak sih. Dapat. Cuman lihat kayak di dia kan misalnya medianya itu ditulisin ini kegunaannya apa, ntar nanti ke apa namanya belajar sendiri gitu loh. Oh itu ternyata begini terus gitu nyampainya. Tapi dari mereka enggak. Jadi nggak ada list buildingnya, nggak ada tim building juga ya. Jadi kayak langsung apa namanya udah tahu fiturnya apa tapi nggak dijelasin secara detailnya fitur produk itu Pak. Nah itu ini nanti lu naik YouTube ya kalau gua ngomong keras nggak ya? Jadi ini sebenarnya sindiran keras ya buat teman-teman business maker. Please banget jangan konyol gitu ya. Ketika lu bikin produk, ini keras loh Pak gua ngomong ya. Ketika lu bikin produk, lu perhatiin teman kayak Mbak Malvika gitu. Orang-orang yang nyebelin produk lu, ya kan orang-orang yang berjuang ya kan untuk naikin brand lu kasih deh sedikit insight ke mereka, edukasi ke mereka kan gitu kan, kayak semacam spesifikasi produknya. Syukur bagi lu kasih iklan juga di mana Mbak Malvika, oke itu tinggal upload. Isi kan enak kan, dan itu memang faktanya banyak terjadi Pak. Jadi banyak para business maker tuh nggak ngerti, dia cuma bikin ya udah di resellerkan aja. Padahal pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke produk, ke brandnya sendiri. Kalau Mbak Malvikanya ngaco, reseller yang lain ngaco, value-nya apa nggak produk lu mati? Itu memang merusak value dari produk ya. Bisa merusak Pak kalau kita nggak bisa membangun tim yang baik. Jadi kalau nggak ngasih edukasi ke reseller tuh bisa berimbas ke itu ya, apa? Bisa banget. Business makernya itu ya. Bisa banget. Bisa banget Pak. Itu belum kan Jal. Gue pernah cerita ya soal rumus saluran distribusi itu loh, di mana pembatasan reseller. Gitu Pak, karena nggak salah ketika kita punya banyak reseller Pak. Tapi kecenderungannya masih perang harga. Sepakat nggak? Jadi mungkin jual produk yang sama Mbak Malvika 1000, reseller lain bisa 800. Ini lu turunin, lu ikut 800, sananya jadi 700, terus aja gitu. Terjadi nggak sih? Iya. Biasanya kayak gitu. Itu perang harga. Keluarnya gimana? Ya sebagai business maker kita harus bisa ngerti tim building. Nah gue bilang ada kelas mastery-nya gitu untuk kita bisa ngebangun toko digital seperti itu. Baik kelas mastery ya, untuk Mas Ferry. Nah yang tadi yang perang harga itu ya Kak, kan perang harga. orang jadi kayak mikir kok ini harganya segini. Kadang ada yang mikir kok ini kemahalan, ini yang murah udah murah aja. Tapi ada juga yang mikir kayak ih ini kok murah ini KW nggak sih gitu. Oke benar KW. Terus? Ya udah jadi kayak bingung gitu loh. Pertanyaannya? Gimana biar orang tuh tetap kayak mikir oh punya kamu tuh emang ori, emang harganya masih gini gitu. Oh gitu. Jadi kayak meyakinkan si customer-nya itu kalau itu barangnya itu ori. Nah itu konyolnya kadang-kadang di situ Pak. Jadi gini, kalau gua nih ya, kalau gua sama tim itu lebih suka untuk udah gua bagi nih, contoh gua mau bikin produk, ini gua pakai strategi reselling ya. Reselling gua bikin, gua akan batasin Pak per kecamatan. Reseller resminya siapa? Itu buat kita lebih safe dan kita lebih bisa ngedata. Gitu kan. Jadi itu sebenarnya tekniknya dipakai di konvensional marketing juga, saluran distribusi. Cuman kalau sekarang lihat warung-warung udah DRP ya kan? Ya. Jadi retailing partner kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah gitu. Itu udah dikelola sama Jarum. Jadi warung-warung resmi yang ditunjuk oleh Jarum untuk mendistribusikan produknya itu khusus dikasih DRP. Tujuannya itu di bisnis offline, di online juga lebih perlu. Jadi warung-warung resminya itu kan dikasih edukasi sama Jarum, cara nyimpan produknya, cara display, kemudian handling konsumen, harga dan lain-lain. Seharusnya di digital pun sama yang terjadi dengan Mbak Malvika gitu. Ketika lo ngambil barang, lo tanya, udah ada punya berapa reseller? Ini trik ya, jadi buat teman-teman reseller nih, trik untuk mengambil barang penting ya. Gue pernah ngomong ya kayaknya di warung kopi ya waktu itu. Tapi kan dari teman. Oh dari teman belum tahu ya. Jadi untuk teman-teman reseller nih ada sedikit tips sih. Bukan berarti paling benar, cuman bisa jadi masukan. Ketika lu pingin pulak barang atau ngambil barang, lu bisa tanya yang pertama
ke business makernya, tanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, ini distributor atau langsung pembuatnya atau produsennya, kayak gitu ya. Tujuannya teman-teman harus tahu dulu harga paten pertamanya berapa, harga ekonomis tertingginya itu berapa, ya kan? Soalnya biasanya itu umpama gue bikin produk nih, gue bikin produk dari gue 5.000, kemudian turun ke distribusi jadi 7.000, dijual reseller jadi 10.000, nah reseller yang lain jual jadi 12.000, kan hancur kan? Nah seharusnya yang pertama pastikan harganya murah. Business maker di dunia digital yang benar itu harganya sama, like I said, putus-putus. Teman-teman kalau udah merek di disclaimer ya, kita gak di-endorse putus-putus itu, tapi kalau mau endorse boleh bikin Mas Ferry. Aku tak kasih joke lah. Jadi kalau kita ngomong putus-putus nih Mbak nih, putus-putus paling gampang, ntar coba dicek deh. Dia pernah kena pemalsuan, seperti kasusnya Mbak Malvika, sampai di kemasan itu muncul satu stiker hati-hati penipuan, hati-hati pemalsuan. Harga murah di bawah harga ini yang tertera berarti palsu. Harganya kalau nggak salah 230 hari ini. Itu sampai ada Pak. Dan putus-putus bagusnya, lo mau beli di Jakarta, mau beli di Bali mungkin sama, harganya sama. Reseller manapun sama. Itu yang gue bilang, pengelolaan saluran distribusi digital itu bagus. Jadi umpamanya produsen udah bikin, mau ke distributor utama, mau sampai ke reseller harganya sama. Jadi buat business maker itu boleh menentukan harga buat reseller jualnya atau Harus dong. Harus dong, Tapi Pak. kalau ada yang perang harga itu berarti Kalau ada perang harga berarti nggak ngerti itu. Business makernya belajar nggak? Suruh belajar ke kita deh. Belajar dulu ke kita ya. Kalau niat baik gitu, tunggu sampai digitalnya muncul. Oh berabrik semua kan. Jadi gini, harusnya kalau kita, nah itu tadi pendekatan jadi reseller ya. Kalau kita ngomong posisi Mbak Malvika atau mungkin Mas Oda, boleh banget dong. Harusnya business maker itu yang menentukan harga. Karena harga kaitannya sama merek. Ya kan? Harga lu kemahalan, barangmu dikira nggak jelas. Ya kan, nggak ngotak nih. Harganya nih segini nih. Harga lu murah, dibilang barangmu nggak kualitas. Jadi business maker tuh perlu pakai banget dan wajib tentuin harga. Jadi ketika mungkin nih bikin tas ya Mbak Malvika, ternyata biaya produksinya 10.000. Nah Mbak Malvika sebagai produsen mengambil untung 15.000. Udah untung kan? Kemudian Mbak Malvika harus bisa ngerumusin. Ini langsung gua mau pakai reseller di bawah gua, atau gua pakai saluran distribusi utama yang gua bilang business seller dulu, atau dropshipper. Ini gua pakai yang mana nih? Harus ditentukan dulu. Karena satu saluran dengan dua saluran beda. Pasti kan beda harga. Contoh kita pakai yang harga pakai reseller dan pakai saluran distribusi ya. 15.000 dari gua, kemudian gua jual di business sellernya itu jadi 17,5. Atau kita bikin sama 5.000. Berapa di 20 ya? Di business seller 20.000. Maka sampai reseller 25. Nah seharusnya kalau kita tahu ilmunya, kalau Mbak Malvika bikin tokonya, hargamu harus sama dengan harga reseller. Jangan lebih murah. Kalau lu lebih murah, lu matiin reseller lu dong. Itu ya. Contohnya seperti itu. Dan ini sebenarnya simple, tapi kalau gue ngeliat aha momen kalian jadi oh, nah ini memang terjadi. Banyak orang yang nggak ngerti. Berarti intinya harus sama gitu. Sama, harus sama. Dia itu harus dihitung, termasuk ongkir. Makanya kalau kita ngomongin produk, ada satu lagi Pak, secret behind the box. Mantap kan? Jadi ada satu materi itu judulnya, ada satu sharing sih judulnya secret behind the box. Itu khusus bahas tentang produk dan atributnya. Cara menemukan produk, cara menentukan ide yang tadi teman-teman tanya, gue harus bikin apa, itu ada di secret behind the box. Jadi kita ulas semua, itu gue jualan ya. Kita ulas semua produk-produk, termasuk Apple, itu gue bedah sampai ke akar-akarnya. Tanya Dimas yang sampai dia ngulang McDonald berkali-kali gitu. The founder ya bro. Itu kita bahas di situ Pak. Jadi ada sendiri juga. Makanya kenapa sih teman-teman gagal itu karena ngejam gitu, lompat. Jadi belum ngerti cara penciptaan produk, bikin aja jual. Termasuk harga itu komponen yang nempel sama produk dan brand. Gitu ya. Simpelnya kalau kita beli kilo satu kotak,
Ya. Merek. Kita beli Milo udah ada mereknya, ya nggak sih? Ada kemasannya, harganya sama. Kita mau beli dimanapun sama. Murah-murah dikit paling dia ada terpaut 500 harga 1000. Ya gitu ya. Dan itu harusnya sama. Jadi kalau kita business maker itu harus sama. Terus tanya lagi, Bang, berarti gimana? Kalau seandainya kita jadi business maker, boleh nggak sih kita ngejual? Jadi kita produsen nih, kita bikin tokonya, kita boleh ikut jualan nggak sih? Ya kan? Jawabannya dua, bisa boleh, bisa nggak boleh. Kembali ke etikanya masing-masing. Gitu ya. Gue boleh jual, gue boleh nggak. Tapi kalau gue milih, gue nggak milih jualan. Ya jadi ada produk yang kita create juga. Jadi di kita tuh ada niat baik. Business studio, akademi sama laboratori. Jadi teman-teman yang punya produk mau konsultasi ke kita boleh banget, nanti kita betulin. Dan ini ada beberapa list produk yang lagi kita bangun dan kita siap rilis ke pasar dalam waktu dekat dengan strategi yang sama. Jadi dibenerin dulu. Makanya kayak tadi harganya beda, yaitu kalau gue lebih milih untuk gue nggak ikut jualan, gue bikin aja. Karena gue udah dapat keuntungan produksi. Penjualan itu gue sering ke reseller. Jadi kalau ada yang kontak ke gue, udah gue bagi listnya. Jadi satu Semarang nih, ada berapa kecamatan kan? Seandainya ditanya dulu, mbaknya di mana? Rumahnya kecamatan mana? Oh silakan hubungin mbak yang terdekat. Jualan kita lempar, bukan dilempar, jualan kita arahkan ke tempat yang lebih dekat. Karena apa? Yang pertama, kembali ke pakem kemudahan. Balikan. Bener nggak sih ketika rumahnya teman-teman di daerah Banyumanik nih, kemudian konsumenmu di daerah mungkin Tambak Loro, gunung ketemu Malau, sama-sama susah kan? Yeah. Teman-teman ngantar ke sananya susah, si konsumen ke sana juga susah, naiknya mahal. Itulah fungsi reseller, memudahkan. Gila, yang tadi kan di basic atau di awal kan udah bahas kayak dasarnya di digital marketing itu ternyata kita harus tahu siapa yang dibutuhkan pasar, kayak solusinya tuh apa gitu. Kita jalankan bisnis itu solusi buat mereka tuh apa. Terus habis itu kita kayak apa ya, produk gitu ya. Iya, produknya buat pasarnya itu apa sih yang cocok dari masalah yang sedang mereka alami, terus bagaimana kita menciptakan produknya. Kalau yang di step keduanya sendiri Pak, di build-nya itu kita membangun apa sih? Apa digital marketingnya apa gimana? Kalau membangun kita lebih ke arah ini masuk ke branding. Jadi kalau digital marketing itu tahapannya ada 3. Gue tadi kayak lupa ngomong, ada 3. Yang pertama itu adalah marketing dulu. Marketing ini gue bilang ada 8P yang harus teman-teman tahu sekalipun ke digital. Yang kedua itu berarti ke branding. Nah, kalau kita bangun toko, nanti kita bangun branding, gitu ya. Brand itu merek, branding itu berarti memasarkan merek, gitu ya. Nah, kebanyakan sih kalau yang udah gue dapet ya, koreksi kalau gue salah, di YouTube itu banyaknya adalah ngebangun cara teknis. Ini pembangunan teknis merek nih, tapi behind the scene-nya itu nggak diceritakan. Ketika sejarah toko itu dibangunnya gimana gitu Pak? Saat itu, atau mungkin atribut pelengkap gimana caranya bangun merek. Ya kan, jadi kan kayak cuma oke, warna, pilihan angka, huruf, ya kayak gitu kan, font dan segala macam, logo, ya kan. Rata-rata kan hanya seperti itu. Sebenarnya bangun merek kalau versi gua nggak cuma sebatas itu. Nah, ini sama ketika teman-teman bangun toko digital. Ini bukan sekedar gambar gelas kopi atau gambar sepatu, bukan sekedar nama Mocha atau nama shop yang kalian pasang. Branding itu lebih dari situ, gitu ya. Jadi hari ini di sesi kedua kita ngomongin branding, membangun toko. Nah bagaimana sih biar kita tuh membangun toko biar apa kayak beda dari yang lain, biar kita tuh punya ciri khas sendiri. Walaupun kita misalnya jenis produknya fashion, biar kita itu terlihat beda. Oh ini tuh toko digital dulu. Yang pastinya main dulu ke toko sebelah nih. Dicek. Oke, berarti kayak survei dulu ya. Survei dulu. Ini kita ngomongin IG ya, di IG ya.
yang bisa kita bebas bantu itu kan hari ini platformnya dari Instagram ya, kita bisa bikin konten secara alami sendiri yang kita mau seperti apa. Soalnya kalau di Bukalapak kan platformnya udah tertutup, hanya kita bisa main di foto produknya aja kan. Kalau di IG kita bisa olah lebih, bisa punya story dan segala macam. Beda dengan marketplace. Gitu ya. Nah, pemasaran digital itu ada banyak. Yang pertama tadi marketplace, bisa sosial media, bisa email, bisa web. Kita bahasnya yang sosial media tadi ya. Membangun toko untuk kita beda. Yang pasti pertama, yang kalau gue bilang nama toko lu tuh apa? Satu nama toko tuh merepresentasikan kalau bukan, gue klik merepresentasikan produk yang lu jual. Yang selalu gue bilang jangan pernah palu gada, apa lu mau gue ada, iya kan? Sudut pandang kita kadang kalau kita jadi seller, wah gue bisa dapat cuan dari mana aja nih kalau kita pasang banyak barang, like gue bilang tadi kan. Tapi sudut pandang konsumen, lu bakal bikin konsumen tuh mumet. Toko lu tuh jualan apa? Kalau saya udah beli Rinso, gue mending beli toko Aseng gitu. Iya kan, bisa beli ketengan, gue harus beli ke digital. Misal kayak gitu, lebih mudah. Nah, gue bilang kemarin jangan pernah jual yang toko offline sebelah jual percuma. Jadi toko lu satu nama itu satu produk ke bawah, ya kan? Lu harus menjual itu ke sana. Tips yang paling penting pisahin antara akun pribadi lu sama akun toko. Ini yang kadang teman-teman hal simpel ini yang nggak memahami karena masih dicampur kan. Nah, masalahnya adalah ketika seperti ini. Ketika teman-teman branding produk, branding toko, oke. Nggak masalah ketika jadi satu platform ya, mungkin akun toko sama akun pribadi sama. Tapi ketika teman-teman itu baper sama gebetan, hidden lu story, konsumen lu kayak ini banyak kenapa anjir gitu, kayak nggak penting gitu. Ya itu kesana. Jadi kita harus pisahkan dulu tipsnya. Akun pribadi, akun toko. Satu IG, satu HP, terserah. Tapi nanti logiknya beda. Nah, yang pertama, mungkin kita bisa pilih nama, kemudian warna. Oh yang mau nanya nama dulu Pak. Nah, nama itu Siap. pengaruh banget ya sih, maksudnya kayak misal nama yang dari kosakata bahasa Inggris itu lebih ke apa, pasarnya ke ini, kalau apa, nama yang Jawa, Deso itu pasarnya seperti ini, ngaruh nggak sih Pak nama itu? Pertama gue koreksi dulu, event gue bapak-bapak, yang dipanggil Pak kayak aneh. Gue udah sadar dari itu panggil Pak ya. Panggil Bang aja deh ya. Ya. Oke, panggil gue Bang. Gue menolak tua soalnya. Gimana Bang? Gue mantap. Gini loh deh. Enggak sih. Jadi nama pengaruh nggak pengaruh? Pengaruh sih. Tapi untuk pemilihan dari bahasa mana? Enggak pengaruh berarti. Nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah artinya. Perhatiin ya. Yang pengaruh adalah artinya. Jadi sama seperti orang tua ketika kasih nama ke kita kan, itu adalah sebuah doa. It's same ketika teman-teman tuh kasih nama untuk tokonya, itu doa juga. Lo doain jelek, semisal kayak kita bikin makaroni ngenti top gitu. Ngeditnya salah ya. Ngaco kan? Ngaco. Tapi waktu itu kan mungkin bisa aja seller mikir ini kalimat sering diucapin orang, gampang masih di itu udah nggak bagus rasanya. Artinya aja sih Pak. Kita mau pakai bahasa Inggris, kita mau pakai bahasa Celtic, bahasa Kawi, kita mau pakai bahasa Kalimantan, boleh aja, sah aja. Yang sekarang itu kan sei sapi, itu kan juga dari Kupang, Iya. nggak masalah. Yang penting artinya, arti dari namanya. Itu kalau secara konteks ya. Kalau kita ngomongin konten, nama toko sebisa mungkin maksimal 4 kata, bukan 4 kata ya. Jadi 4 kata. Contoh kayak semacam toko lo apa namanya? Toko lo gitu ya. Tote bag gitu Pak. Tote bag gitu. Toko mau apa Mas? Diresiin. Diresi.in. Sebenarnya bagus namanya, pakai bahasa Jawa ya. Diresiin. Iya. Cuman gua ada yang aneh. Oke. Diresiin. 4, oke. Itu yang pertama. Itu masih bisa. Lebih dari itu susah. Ya kan? Yang enak kan adalah paling
makin dikit makin gampang diingat. Ya di contoh materi gue kan muka dekor, kan? Muka dekor 4, ya ini mukanya atau muka D itu sama. Strategi seperti itu. Pemilihan font, pemilihan logo itu sama. Kalau ngomongin dressing bicara sepatu ya kita pasang gambar sepatu, jangan pasang gambar mini peri. Tapi kan ada beberapa orang yang apa namanya kayak gengsi gitu loh mas, misal bang gengsi apa namanya, ini cuci sepatu di mana lu, di itu diresiin, desa mending ke yang namanya Inggris, misal toko sebelah gitu kan. Ada beberapa orang yang pandangannya kayak gitu. Punya Mas Tirta? Iya. Ya itu misalnya sebut aja. Ntar Mas Tirta Mas. Ya, Lalu balik juga kena Ferry gitu. Seperti yang gue bilang tadi bahwa bukan tokonya, tapi personal brandingnya yang kena. Gitu. Ingat gak sih gue bilang? Jadi dalam digital itu ada 2 hal, ya kan? Personal branding, ada 3 nih kalau kita ngomongin brandingnya. Ada personal branding, ada product branding, ada shop branding. Ini sebenarnya 3 ini tuh terkait versi gue sama tim ya. Ini asosiasinya tuh bisa sama. Kayak yang toko merek sebelah ini sebut aja Sus & Care, yang Mas Tirta gitu. ya. Orang kesana itu kan bukan karena Sus & Care-nya, tapi karena personal brandingnya Mas Tirta. Bener nggak? Ini orang kesana terjadi pembelian, ditangkap sama Mas Tirta, kualitasnya bagus dengan material pencuci yang bagus juga. Ini perlu Pak. Akhirnya terciptalah satu pengalaman pembelian. Mas Tirta dari awal jadi gini. Orang kalau nggak ngerti itu hanya ngeliat Sus & Care-nya aja, ya nggak sih? Tapi tau nggak sih Mas Tirta udah berjuang di dunia fashion udah dari tahun berapa? Kamu tau nggak sih? Ya kan yang bikin event-event di Jogja itu, Soul Vacation itu gimana perjuangan beliau mendekati anak muda, ngenyek main pasarnya itu tahunan loh Pak. Jadi hari ini hanya impact, makanya gue bilang penjualan itu hanya impact aja Pak, hanya efek samping. Bener ya, jadi Mas Tirta udah nge-branding dirinya, gue tuh ahli fashion. Even gue dokter, gue dekat banget sama dunia fashion. Dan beliau konsisten di sana. Itu Pak yang penting. Jadi balik lagi ke pemilihan kata, sebenarnya nggak masalah. Tergantung dari ininya sih, branding yang coba namanya. Kan juga nama formal edukasi gue juga pakai bahasa Indonesia dengan niat baik gitu. Gak ada urusannya sama bahasa Inggris, gak ada urusannya sama kuliah kan. Niat baik udah gitu aja, selesai gitu. Gak ada masalah, tergantung kita. Pak aku juga bisa jualan, dipanggil lagi sama Ferry buktinya 3 kali ya Fer. Tergantung konteks yang kita jual gitu. Tapi yang penting namanya, tapi namanya dulu. Jangan ngaco, soalnya gue sering banget temu nama yang ngaco aja Pak. Alpukat dikocokin ini. Baca, iya apa sih gitu kan? Ya apa ya? Gitu sih. Kan orang jadi masih ya kan pikirannya kalau atau gue yang pikirannya jelek gitu. Tapi nggak enak mah alpukat dikocokin gitu. Jadi sih nama branding ingat ya 3 itu. Kalau misalnya branding yang tadi ya kan bilang jangan jualan banyak macem kan. Misalnya tapi misalnya kita fokus ke satu skincare misalkan. Tapi skincare itu kan banyak kan produknya. Toner gitu lah. Tapi misalnya kita promosinya lewat story WA. Nah orang kan kadang bosan kan lihat apaan sih story sampai titik-titik kayak gitu lah. Gimana sih biar orang nggak bosan apa dibikin video apa gimana enaknya? Jawabannya TikTok. Udah kejawab. Oh. Bener. Jadi kayak sekalian kita ngasih review gitu ya? Iya. Makanya aku tanya tadi, berapa media sosial sih yang teman-teman pakai untuk jualan? Ya kan, IG kah, tambah WA, atau semua diserang? Karena memang gue nggak ngerti sih, tapi gue pribadi juga termasuk tipe orang yang nggak suka lihat story, ya kan? Jadi gue sering dimarahin bini, lu nggak pernah lihat story gue lu gitu. Mulanya dibikinin kopi gitu, sering banget karena gue nggak suka gitu. Nah untuk nanggulangin itu, Mbak Mafika harus ngerti, gue larinya kemana, gitu ya. Jadi nggak semua orang tuh akan lihat story WA, tapi hari ini hampir semua orang lihat TikTok. Jadi di TikTok.
30 detik ya. Sekarang berapa? 60. 60 detik ya. Kalau 19 detik lain. Beda lagi tuh Pak. Beda lagi 30 detik. Oke. Jadi kalau 60 detik itu kan enak. Nah, tergantung dari editingnya kita juga gitu loh Mbak. Pinter-pinternya kita aja. Makanya hal yang gua miss dari TikTok itu adalah anak-anak sekarang tuh kreatif loh. Ya dalam 60 detik tuh mereka bisa memunculkan value unik-unik dari barang. Entah mereka jual, entah mereka kasih insight kok, entah bedah menu atau bedah resep. Tapi gue bilang, anjir 60 detik mereka bikin kayak gini tuh bukan hal gampang. Jawabannya di sana. Jadi bisa lari ke TikTok. Kalau ke TikTok belum, ada IG. Artinya ketika kita mau bikin satu promo, diserang semua. Linear. IG diserang, Facebook diserang, WA diserang, ya kan? LinkedIn diserang, kalau perlu WeChat diserang, apalagi Pinterest udah nggak ada ya? Masih ada ya? Bisa dipakai nggak sih? Sering Pak. Waktu dulu kan ada BBM Group, itu diserang semua. Jadi sekali bikin konten, sebenarnya sediain waktu buat dikirim ke semua platform. Karena kita nggak pernah tahu konsumen atau calon pengguna kita tuh lagi nongkrong di mana media sosial. Seperti itu. Masukannya gitu sih. Jadi itu kita nggak misalnya kan tadi banyak kan sosial media yang sekarang di Indonesia itu apa nggak kita tahu sih seberapa sih yang mereka yang gunakan misalnya ternyata di WeChat itu yang pengguna di Indonesia sedikit. Itu gimana Pak? Apa kita harus lihat yang banyak aja misalnya di Instagram, di WhatsApp, Facebook itu gimana? Kalau kita aja nyarang di situ aja yang paling banyak digunakan atau kalau buat gua kalau hanya kejar view boleh, tapi kalau buat penjualan versi gua tuh nggak bisa dipakai sih. Nggak bisa dipakainya gini Pak, kita nggak pernah tahu ada jaminan nggak sih media sosial dengan pengguna terbanyak itu pasti terjadi pembelian. Loh, ya kan gua tanya sama teman-teman nih, orang-orang berduit nongkrongnya di mana? Medsosnya ya, kalau gua bilang yakin. Twitter Yakin. Atau Twitter cuma buat ajang timpal-timpalan. Jadi 10 tahun nih, jadi teman-teman harus tahu di mana sih orang-orang berduit itu nongkrong, gitu kan? Ini pada kemana sih? Ya seperti itu. Nah, kita kan nggak pernah tahu tuh, bisa di IG, bisa di TikTok, ya artinya udah diserang semua. Jangan pernah sepelekan, ini medsos LinkedIn nih isinya tua-tua semua nih. Pernah main LinkedIn nggak? belum Main. Siapa tahu main ke sana upload produk malah justru dimodalin. Karena orang-orang berduit nongkrongnya di sana Pak. Nggak pada ngerti kan? Nah makanya di sini kita sharing. Jadi jangan pernah sepelekan salah satu medsos. Banyak sedikit yang pakai serang karena kita digital marketing. Ini ya. Pakemnya ingat digital marketing itu diciptakan untuk menjual, tapi untuk memperluas pasar. Tadi ini bedanya di sana. Jadi kalau kita tahu digital tuh diciptakan digital marketing itu untuk memperluas pasar, artinya kita harus semua serang, YouTube serang, bisa semua serang. Jangan pilih, ambil aja semuanya. Kita nggak pernah tahu mana orang yang mau beli. Gitu. Tapi semua di direct ke salah satu toko. jadi kayak kita harus menyerang semuanya, nggak cuma fokus ke berapa aja tapi nggak bisa semua di upload. Semua di upload dan sama narasinya ya, copywritingnya sama, jangan beda-beda. Gitu. Jadi kalau tadi kan udah bahas soal di nama, kalau misalkan maksimal 4 suku kata, terus kalau bisa juga di artinya juga yang bagus atau bisa mudah diingat oleh konsumen lah. Yep. Nah kalau dari warna sendiri gimana Pak? Pemilihan warna yang tetap apa ada nggak sih kalau misalnya jenis produk fashion tuh warnanya gini, ini gini, ada nggak sih Pak kayak gini? Ada sih Pak, ada.
warna ada sih. Jadi kalau kita ngomong tentang arti warna banyak. Buka aja internet, itu banyak banget di situ. Jadi spektrum warna artinya apa, kuning artinya ceria, artinya ide, jenius, itu bisa. Jadi kalau kita mau ngikutin itu spektrum warna dan kita pilih untuk toko diasosiasikan sama apa yang kita jual, ya kan? Merah kalau di kuliner biasanya lebih ke pedas, ya kan? Hitam itu lebih ke pedas banget, artinya di atas pedas. Orange atau golden brown tuh bisa ke arah dessert, putih bisa ke arah dessert juga, artinya tergantung kita yang pilih yang mana sih Pak. Untuk sepatu itu pilihan yang bagus, cuma biasanya udah mainstream ya, udah banyak banget yang pakai warna putih. Tapi kalau memang udah nggak ada pilihan lain pakai putih, lo main di desain kayak gitu. Desainnya seperti apa? Kemarin ganti sih warnanya. Gue ganti, ganti apa Pak? Jadi biru. Jadi biru ya? Ya, biru. Warna gue udah biru, gue ganti warna ya? Biru Warna muda. gua ganti. Biru muda ya? Ya. Turunan dari bisa warna sabun ya, bubble ya? Iya. Bubble itu kan kayak blue. Biru muda itu bisa juga. Itu awalnya sih itu warna putih sih. Putih karena kan bersih gitu. Iya, ternyata dengan usia. ternyata setelah lihat mainstream terus akhirnya ganti biru sih, biru muda. Biru sama apa? Biru hitam, Biru muda, udah biru aja. Biru putih. biru putih. Bisa. Terus nggak kenal pink kan? Kalau aku kan warna pink soft gitu. Terus mikirnya kayak oh cewek suka yang kepink-pinkan gitu. Iya sih, makeup. Tapi yang makeover hitam. Bisa kan? Ya masing-masing punya sendiri sih Pak. Masing-masing punya rumusan sendiri. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan warna. Ya kan kita mau pilih warna apapun tuh bebas sih. Tapi memang ada ilmu yang bisa kita pakai untuk mendekati arti. Kayak gitu. Teman-teman pernah tahu nggak sih kenapa logonya McDonald itu kuning? Oh, M-nya itu kuning. Ini bukan dari foundernya McDonald itu tak ya, tapi ini analisa gue ya setelah gue ngeliatin merek ini selama bertahun-tahun. Satu, ternyata yang diserang itu adalah, menurut gue ya, versi gue itu adalah generasi selanjutnya, anak-anak. Jadi McDonald itu sudah memerekkan mereknya ke anak-anak usia dini. Usia anak gue gitu 3 tahun udah tahu McDonald gitu. Saya sudah kenal. Jadi kalau pulang gitu, Mbak, McDonald tuh 3 tahun. Tapi itu, jadi warnanya tuh ramah anak, kuning kan, ceria artinya. Dan yang lebih gila lagi yang setelah gua sadar itu adalah ketika malam sopsinnya nyala Pak, di tengah malam tuh kelihatan banget. Jadi ada tujuannya. Gua baru sadar, oh iya. Jadi di antara rimbunan daun gelap, warnanya gelap, langit yang hitam itu, logonya itu nyala ketika dikasih lampu kuning. Dan itu juga membantu kita buat ingat oh itu McDonald. Itu aspek teknis ya sebenarnya mungkin nggak banyak orang sadar, karena buat teliti itu jadi tahu ternyata itu. Berarti sejak kecil itu ya ditanemin McD gitu. Iya. Lu kenal McD umur berapa? Lu bisa kenal McD umur berapa ingat nggak? SD. Iya makanya itu. Iya kan dari buat TK juga udah tahu McDonald sampai hari ini. Dan mereka konsis untuk kasih mainan kan. Jadi mau merek kan ya? Di kecil tadi merek kan McDonald gitu. Dan logonya itu tadi kuning udah terlihat. Jadi pemilihan warna itu tujuannya selain untuk digital, ketika lo punya toko di online, lo pasang shopsen itu harus mudah kebaca. Jadi ibaratnya dari jarak orang 20 meter jalan itu udah bisa lihat oh itu McDonald. Bahkan kita dari jarak jauh pun 50 meter 100 meter ada TV udah kuning nyala McDonald. Udah tahu itu McDonald. Udah tahu tuh ada McDonald. It's same dengan Indomaret Alfamart, putih, merah, biru, terang dari jauh itu apa-apa gitu. Udah tahu. Jadi fungsi pemilihan warna secara kompleks bisa untuk cerita dan mengkorelasi apa yang kita jual. Yang kedua itu memudahkan orang untuk kenal. Memudah nih bedanya Alfamart, bedanya Indomaret. Apakah warna putih bedanya Indomaret Alfamart tercipta gitu aja? Gue pikir enggak sih.
coba riset dulu kalau malam sepanjang jalan kenapa Alfamart pakai model putih dan cahayanya selalu terang karena Indonesia tuh gelap. Serius, udah pernah ke Mekah belum? Kaget ntar serius. Jadi temen gue yang pilot nih cerita ketika dia mendarat di Mekah, Madinah, itu terangnya minta ampun. Jadi cahayanya itu berbinar dari bawah. Memang kotanya terang. Jadi ketika teman-teman malam ya rasanya kayak siang aja di jalan raya. Ada kita enggak gelap gitu. Iya. Kalau dari atas gelap Indonesia. Dan dari situ putih, lampunya terang, kita akan memudahkan orang ketika di jalan itu grey apa. Jadi pemilihan warna sebenarnya untuk memudahkan kita menghafal suatu merek. Kayak apa ya? Ciri khas dari tokonya itu namanya apa? Ya, kan terang banget tuh Alfamart. Putih terang yang bersih. Gue mau nanya, kalau bikin logo itu penting gak sih bikin kayak logo gambarnya? Kan ada yang produk tuh logonya cuma tulisannya aja, atau ada produk yang logonya itu bener-bener gambar doang. Itu penting gak buat ada gambarnya? Ada desain gambarnya gitu. Kalau dari ditinjau dari kata penting nggak penting sih. Baliknya tergantung ke pengusahanya atau tergantung ke pemilik merek. Jadi gini, desain logo itu kan kalau dari teknis ya, itu bisa gambar, bukan logo ya, merek ya. Merek itu bisa dari tulisan plus logo atau logo aja. Tapi biasanya kebanyakan kan logo sama tulisan. Logo itu apa sih? Nah, kadang orang masih suka rancu nih, ngartikan brand jadi logo dianggap brand. Itu lain. Logo itu gambar. Jadi kalau teman-teman ingat logo sekolah 2 niat baik, itu kan ada nama, ada tulisan, sama ada gambar bambunya kan. So logo gua bambu, karena ada filosofinya di situ. Penting nggak? Buat gue itu penting. Karena ini merepresentasikan perjuangan gua sama teman-teman yang dari nol. Dan filosofi bambu kita ambil, kayak gitu ya. Yang satu lagi logo yang samping itu gambarnya ular putih ya, siluman ular putih gitu. Ada juga, tapi dikaburkan jadi huruf S. Gitu kan. Dan pentingnya apa enggak tergantung. Jadi tergantung teman-teman. Nike logonya simple, ya kan? Itu juga penting. Kayak gini, menggunakan logo dalam sebuah merek atau menggunakan gambar dalam sebuah merek itu sebenarnya fungsinya adalah membantu kita untuk mengingat, membedakan kita dari merek lain. Semakin simple logo itu semakin mudah diingat. Logo niat baik gue bilang itu gak gampang diingat karena memang kita bergerak di bidang edukasi, ya kan? Kita lebih menekankan ke niat baiknya yang lebih mudah buat diingat, kayak gitu ya. Kalau bagi identitas, gambarnya bambu tapi namanya niat baik, lebih mudah kayak gitu. Nah, McDonald itu kan kadang agak panjang kan, singkat McD, logonya pakai M. Membantu konsumen mudah ingat di logonya M kuning. Nike, checklist, Adidas, kayak sinyal itu. Artinya kan dia ya. Penting apa enggak tergantung dari teman-teman. Penting nggak ya gue pakai gambar? Perlu nggak sih merek gue dibantu dengan adanya sebuah logo? Gitu. Tapi memang kebanyakan lebih mudah kalau ada gambar logonya. Karena itu bisa untuk menggantikan tulisan Sriwijaya yang kita tahu kemarin jatuh kan juga ada gambarnya. Oke Pak, tadi kan udah bahas sedikit tentang logo. Terus kan ada tiga bagian, ada yang nama aja, terus logo sama nama, dan cuma logo aja. Terus buat selain logo itu ada apa aja sih Pak dalam kita membangun? Apakah ada juga kayak contohnya tuh kayak tagline Pak? Itu bagaimana? Udah mau ngomong, ini ada dong. Udah mau ngomong tagline. Kalau tagline iya, bukan bagian ya, tapi jenis. Jadi lebih ke jenis ya. Mereknya itu kan ada banyak jenis ya. Jadi kita bisa pakai tadi logo aja, bisa pakai logo sama tulisan, bisa pakai logo tulisan sama tagline. Tiga ini sih yang bisa kita pakai, tergantung teman-teman yang mana. Kalau logo aja kadang lucu sih, biasanya dikasih tulisan, nggak ada
ada nggak sih? Oh ini, jadi merek-merek yang hanya menampilkan logonya aja di produknya biasanya merek yang udah kuat. Ya, Nike tuh, kadang kan cuma checklistnya aja, karena dia udah kuat, orang udah tahu itu Nike. McDonald di brown papernya hanya tulisan M-nya aja, itu kan udah kuat. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai strategi hanya gambar aja, hanya logo aja, ya kalau udah mereknya kuat, kalau belum kuat, sebaiknya kita pakai tulisan. Gitu. Orang bingung ini apa? Coba. Nah kalau soal tagline sendiri itu gimana sih Pak? Bagaimana cara kita menentukan tagline yang memang itu sesuai dengan produk yang kita jual, bisa presentasikan itu Pak? Kalau tagline itu sebenarnya bukan sebenarnya ya, tapi fungsi tagline itu bukan merepresentasi produknya kita, tapi fungsi tagline itu adalah untuk membantu orang yang lihat, end user, konsumen, dan pelanggan untuk mudah menghafal. Jadi ini Pak, otak manusia kan ada dua, ada conscious sama subconscious. Saya walaupun naik masuk psikologi, ternyata bisa psikologi ya. Jadi tagline nggak semerta-merta buat ngerepresentasiin produknya. Enggak, merek untuk membantu orang udah hafal mereknya kita. Jadi ini yang gue bilang tadi, otak kan terbagi dua tuh, conscious sama subconscious. Conscious itu artinya alam sadar. Alam sadar tuh biasanya dia akan mudah mendeteksi huruf, angka, warna, itu conscious, sadar. Makanya McDonald huruf M, tulisan McDonald warna kuning, merah, itu alam sadarnya mudah. Nah, tagline itu sebenarnya tugasnya adalah untuk menanamkan ke alam bawah sadar, ya kan, terngiang-ngiang gitu. Subconscious artinya alam bawah sadar. Contoh kayak teman-teman selain tagline tahu jingle kan? Jingle lah, itu jingle juga salah satu strategi yang digunakan merek untuk menanamkan merek ke otak kita. Terus ribet iklannya, gue aja hafal gitu. Itu ketanam banget kan, Campina, Walls, kan ada jinglenya. Pedro Mio itu kan ada. Yang kalau untuk tagline itu sama. McDonald itu I'm loving it. Ya kan, selain untuk memudahkan orang menghafal merek, tagline biasanya digunakan untuk memprovokasi secara positif. Jadi kalimatnya kalimat provokasi, I'm loving it. Kan nggak ada I hate you gitu. Nggak ada bisnis, nggak ada gitu kan. Yang ada selalu kalimat positif. Jadi digunakan untuk mendirect orang atau untuk membentuk persepsi orang bahwa gua cinta produk itu. Semacam gitu Pak. Nike I'm loving it. Kemudian Yamaha selalu di depan. Kayak gitu, Indomie seleraku. Itu memprovokasi kan sebenarnya alam bawah sadar. Akhirnya dari tagline itulah ketika hujan-hujan dingin gini kita maunya Indomie kuat. Terus kalau udah ada tagline harus ada jingle atau gimana? Bebas. Kalau memang perlu ditambah jingle boleh. Gitu ya. Jadi merek itu udah mati. Kalau merek cuma didiemin aja, ya udah dipasang aja orang juga tahu ya biasa ada merek itu, tapi nggak ketanam. Nah, subconsciousnya kita pakai tagline sama jingle itu untuk menanamkan. Jadi misal gini, buktinya adalah seperti ini, teman-teman lagi jalan nih di lampu merah, kemudian ada jingle tenet. Pertanyaan lari kemana? Es krim. Bos kan? Simpel kan? Seperti itu. Fungsinya itu Pak. Jadi kalau kita ngomong pemasaran, semua sense tubuh atau semua indera itu diserang. Mata, telinga, bahkan hidung, itu semua diserang. Gitu. Masalah itu di sana. Gitu Pak. Mau ditutup sekarang? Masih ada Pak. Masih ada. Siap. Gimana Pak? Selain tadi kan udah bahas tentang apa, bagaimana yang pemilihan nama yang baik, terus warna, terus ada lagi nggak sih Pak selain dari di keduanya ini di build bangun toko digitalnya itu Pak? Cerita, story. Di endingnya adalah story kan kata kerja. Ketika kita udah tahu nama tokonya, kita udah milih color sama patternnya, warna sama pola tubuh kita, ya kita butuh story gitu, untuk menjualnya. Ya kan? Malika, tahu Pak? Kecap. Nah, kecap. Larinya kemana? Kecap. Cabang lu kan? Itu kan cerita yang dia jual. Jadi serunya kalau kita belajar ini sama pemasaran, kita jadi tahu gerakannya.
Kalau kita awam kan nggak ngerti ini kenapa ya iklan kok ada petani kedelai. Dan kita kalau masih awam kayaknya kayak apa sih kayak gitu kan? Atau iklan-iklan Thailand yang ngaco itu pernah lihat kayak di YouTube itu Mas Deso. Tapi ini ada maksud, lalu ada desain di situ. Kalau kita ngomongin yang tadi gue bilang, story-nya paling gampang itu adalah kalau produk umum ya kecap banget. Ya kan? Story yang dijual adalah kedelai hitam itu bagus dan kita bantu buat peremajaan lagi. Jadi nggak cuma kita panen tapi juga kita tanam lagi supaya gede dan selanjutnya mau misalnya itu kan cerita apa? Cadbury yang bilang cerita cintanya dia atau dia deliver. Kalau cuma coklat itu saya enak aku coklat buat taruh juga lo nggak bakal beli. Kalau nggak ada cerita gitu. Jadi kalau cerita tuh kayak tadi yang di 12 sama 8 itu kan? Iya, biasanya konten terus 8 biasanya soal emosional itu. Betul. Makanya story kan gue taruh di akhir tuh karena story tuh poinnya tuh 88%. Apa yang mau lu ceritain sih dari produk lu? Gitu. Misal kayak kita ngambil produknya Mbak Alifa ya. Mbak Alifa kan bicara tentang goodie bag, kemudian ada laptop dan tas laptop dan segala macam. Kalau sedih kita jual ceritanya adalah ini barangnya dari serat plastik loh, ya kan, dari plastik daur ulang, lupus di sana. Jadi emang ada benar dari plastik, mungkin ada, kalau nggak upgrade, benar ya. Jadi untuk kita bisa memprovokasi pasar dengan konteks, kita perlu tahu isu-isu apa yang bikin orang itu jadi mudah aware dan mau beli, ya kan. Ini bisa jadi ini dibikin dari benangnya itu dari limbah aqua loh, yang selama ini kotorin lautan. Jadi lo bisa kasih gambar-gambar yang ya penyu yang kayak gitu yang kena limbah itu bisa. Itu berarti kayak amidis tadi ya Bang? Amidis yang bisa bentuk otot gitu. Kayak gitu. Tapi nggak ngerti sih bentuk kayak enggak sama aja. Nggak ada penelitiannya. Semisal kayak gitu. Jadi konteks itu lebih bicara kita bantu orang untuk mau beli produk kita karena ada satu value cerita yang dibuat. Gitu Pak. Jadi emosionalnya diaduk-aduk Pak. Gitu. Jadi kan kesimpulannya kan dari basic kalau basic yang membangun toko digital ini kan ada 3. Yang pertama kita harus tentukan nama dan nama yang cocok buat toko digital kita. Yang kedua tuh terus dalam pemilihan warnanya. Terus yang ketiga bagaimana kita membangun story ke viewersnya atau ke customernya. Yep. Terus kalau buat di step ketiga sendiri Pak, dalam peran dalam digital marketing itu seperti apa sih Pak? Langsung masuk di digital yang run ya. Run itu artinya dari lari menjalankan bisnis running ya. Kalau dalam dunia bisnis kan namanya running. Kalau tutup berarti sudden point. Itu yang mau tak kenalin dulu. Jadi kalau gua mulai jalan nih bisnisnya itu biasanya profesional akan pakai kata running. Jadi kita running mulai tahun gitu. Itu profesional kalau pakai seperti itu. Ketika bangkrut itu sudden point. Jadi nggak pakai kata bangkrut, dipersopan lah. Gitu ya. Kalau running berarti digital itu artinya adalah kita tuh harus ngapain sih ketika tokonya udah jadi, barangnya kita punya, udah kita jalaninnya harus seperti apa ya kan. Nah yang pengen aku tahu ya mau tanya dulu sebelum teman-teman ini biasanya kalau jualan di digital ngapain aja sih? Apa yang kalian lakukan gitu ketika memasarkan di digital gitu? Paling ya itu storyin hasil produk Story ya? Enggak, story IG sih Pak. IG, testimoni gitu Pak. Testimoni juga. Testimoni. Hasil kerjaan gitu. Hasil pekerjaan apa lagi? Terus itu apa namanya? Kayak misal ada event nih, enggak event deh. Misal musibah kemarin tuh, nah terus ikut update gitu. Terus korelasi Mas Fatum apa? Ya gimana ya, kan biar bisa oh ini ikut bela sungkawa terus lihat akunnya gitu. Iya. Nah. Tapi dia ikutan itu juga Pak, nyumbang ke sana Pak. Nah itu belum kan itu. Oke, ya upaya yang betul. Apalagi selain story ya, launching produk jadi launching lewat IG. Biasanya kayak review barangnya gitu. Masih video ini bahannya kayak gini, nanti cara pakai gitu. Fitur produknya itu Pak. Selama biasanya posting maksudnya dari misalnya di laptop ini tuh fiturnya apa aja gitu. Kita kasih tahu lewat video itu terus kita unggah melalui sosial media.
Oke, jadi kalau untuk running itu sebenarnya ada dua ya. Jadi promosi sama pengelolaan data pelanggan. Ya, gitu ya. Selling itu impact. Kalau buat gua ya gitu ya. Jadi orang beli produk itu adalah impact dari apa yang kita lakukan. Karena kena semua story-nya dapet, produknya kita yang bagus, review dan itu impactnya adalah orang mau beli. Ya gitu ya. Jadi yang perlu kita fokuskan bukan penjual, tapi membangun konteks supaya orang mudah untuk beli produknya kita. Nah, untuk masalah running itu yang pertama adalah kita bicara PPS dulu kalau versi kita. Jadi personal produk sama shop branding. Jadi PPS branding itu kita harus bangun dulu, Pak. Ya kan, terkorelasi nggak sih? Ya gitu loh. Misalnya gini deh, kalian manggil gua di sini karena gua ngejual personal branding gua adalah gua seorang business intelijen ya, atau gue seorang business atau peneliti bisnis gitu kan. Jadi teman-teman manggil gue. Jadi yang tak jual itu adalah personal branding. Oke ya, nah kita nggak bicara toko dulu. Oke, ketika teman-teman beli gue, artinya teman beli jasa gue kan, ya kan. Kalau diturunin ternyata gue nggak punya kualitas dan nggak bisa ngomong, itu juga nggak akan beli lagi besoknya. Atau mungkin gini deh, ketika gue bilang sama orang, gue ini ahli bisnis loh. Karena ketika teman-teman tanya, gue gak bisa jawab. Lo pasti gak akan beli gue lagi. Udah gak sih? Itu sama. Jadi kayak udahnya adalah ketika teman-teman kayak Mas Oda kayak sama ini 3 orang kan. Yeah. Jadi ketika teman-teman, gue jual produk fashion nih. So yang gue harus lakukan adalah improve fashion itu. Oke, itu tuntutan. Gitu ya. Jadi gue ini tuh gue adalah orang yang Mas Oda ya. No hard feeling ya, ini contoh. Jadi gue punya di sini pembersihan sepatu, lu cerita segala macam. Ini ketika lu kuliah sepatu lu buluk, itu akan jadi konfront ya buat mereknya kita. Nangkep ya yang tak pas. Jadi kita tuh harus bisa memrepresentasikan apa sih yang kita jual. Kalau kita jual, kita jasa bersih sepatu kok. So kita harus bikin image bahwa setiap gue pergi, setiap gue kuliah, setiap gue kemanapun bersih sepatu. Yes. Gue ini kok makeup edik gitu, atau gue jualan alat-alat makeup atau alat kecantikan. So udah bisa ngerti-ngerti ini, ya kan? Gue jual ini tas laptop, tas ini. Lo harus berani pakai, dan lo harus jadi barang-barang bagus kok. Gue isi aja. Itu yang pertama. Jadi kita harus bisa personal branding dulu. Apa yang kita jual terus representasi. Jadi YouTuber mana tuh? Ya kalau kita ngomong paling gampang ya YouTube ya. Personal branding kan larinya ke YouTube. Mau kita bicara Panji Petualang, mau kita bicara Ziko Dipo, Garasi Drift, mereka selalu on screen-nya pakai produk mereka sendiri. Bener nggak? Dan mereka komit dengan itu bahwa gue ahli ular kok. Produk-produk gue tuh dibikin khusus untuk kalian yang mungkin suka binatang, cintaan dan segala macam. Itu sama. Jadi direpresentasikan dulu. Itu yang gue bilang bahwa membangun merek itu nggak cuma aspek teknis, Pak. Merek yang lo bangun tuh akan ikut ke personal lo sebenarnya. Berarti ini contoh jelek ya? Ya, lu sendiri yang ngomong lo ya. Gue enggak lo ya. Tapi kan gini jadi tahu bahwa alam bawah sadar orang, mungkin konsumen nggak akan ngomong sama lu kayak, lu jual sepatu, oke. Sepatu lu buluk. Iya, sepatunya lo. Itu terjadi loh, Pak, serius. Itu sangat terjadi. Itu yang ketika gue ngejual diri gue jualan diri. Maksud gue adalah gue nge-branding diri gue ahli bisnis gitu kan. Ketemu orang di jalan, kayaknya kok nggak bisa jawab. Orang juga ngap juga. Nah, bisa seperti itu. Jadi melekat. Mbak Malvika pun sama, Mbak Alifah pun sama. Jadi kalau kita ingin masuk ke dunia digital, terus mau punya personal branding. Simpelnya adalah lo tuh pengen dikenal sebagai siapa. Di situ. Jadi kayak bangun kultur brandnya adalah. Bukan Pak, kalau kultur brand bukan itu Pak. Lain Pak, kalau kita ngelari culture brand lain Pak. Culture brand itu lebih ke merek yang akan mengangkat atau lebih ditekan ke arah budaya Pak. Jadi yang namanya culture brand itu misal kayak kalau ke Semarang belum lengkap kalau belum beli lumpia express
atau Lumia itu namanya counter brand kayak gitu. Kan fenomena artis dulu sempet tuh yang bikin roti apa sih, tau cake gitu, tapi kan nggak kebangun karena aku tahu ada kesalahan fatal di situ. Gue prediksi 3 bulan hancur kan. Ngeri banget jadwalnya. Jadi ada satu kesalahan. Tujuan mereka adalah counter brand. Jadi counter brand itu merek yang akan merepresentasikan satu daerah, itu counter brand. Oh iya. Jogger itu counter brand. Kayak gitu ya. Yeah. Kalau kita ngomong itu personal brand. Jadi lebih ke korelasi atau integrasi antara branding diri lo, produk lo, sama toko lo. Kalau giveaway sama diskon itu tuh penting nggak sih kak? Kalau misalnya iya itu mending kita ngelakuin itu tuh pas apa? Giveaway sama diskon yang menarik nih. Gue sampai sekarang juga belum tahu sih siapa sih orang yang cetus pertama giveaway. Karena gue tipe orang kayak gitu, gue cari dulu. Kalau dibilang penting, dibilang nggak penting. Kalau teman-teman tanya ke kita, ke tim, kita lebih concern untuk jual produk. Jadi gini, gue kan cerita dari tadi bahwa gue sama tim itu lagi nge-build produk. Jadi udah cukup lama, 5 bulan atau 6 bulan jalan ini, itu belum dirilis, bayangin. Jadi masih invent, masih inkubasi itu berapa bulan ya di total udah harus 5 bulan. Kita nyuntuk riset gitu, jadi kita udah keluar uang banyak yang nyuntuk riset di produk, itu belum kita keluarkan. Kalau dari kita, bukan berarti gue bener ya, cuma ini adalah strategi, karena setiap perusahaan punya strategi yang berbeda. Gue lebih suka bikin produk gue yang jualan, jadi gue lebih suka bikin produk gue yang promosi sendiri. Sama kayak putus-putus, pernah dengar putus ngasih giveaway? Itu yang kita pilih. Jadi bisa penting bisa enggak tergantung kita mau ikut yang mana. Kalau aku lebih ngikut strateginya putus-putus, produknya dia mau mempromosikan diri sendiri, emang berkualitas kok, emang dipakainya bagus, ya kan, emang ada harga, ada manfaat yang bisa didapat. Kita akan menciptakan 3R, rating, review, rekomendasi. Nggak dibilang komen ya. Gitu. Jadi gue lebih suka kayak gitu sih, tambah GA. Karena kalau buat gue, kalau produknya udah bagus, kenapa harus kita ngelakuin begini? Jadi gue tipe orang yang lebih concern ngabisin duit untuk nge-build produk yang benar-benar bagus daripada gue harus ngasih GA. Soalnya kan kadang ada yang bilang kayak, udah kejual banyak tapi kok nggak pernah ngasih giveaway gitu. Nggak pernah ngasih giveaway. Apa yang kejual banyak? Ya misalnya orang nggak lihat ya yang kejualnya berapa, cuman dia lihat kasarannya doang gitu loh. Yang ngebeli segini padahal hasilnya untungnya nggak sebanyak itu, tapi bilangnya udah jualan banyak tapi kok nggak pernah ngasih giveaway gitu. Ya berarti yang dibeli giveaway-nya dong. It's simple gitu. Jadi ketika ada kita ketemu konsumen yang seperti itu, dia nyarinya giveaway dong. Berarti mentalnya gratisan. Jadi teman-teman, sedikit spoiler. Kalau berminat bisa nanti bikin sharing lagi ya kan, Secret Behind the Box gitu. Jualan lagi panitia. Jadi kalau kita ngomongin produk, Mbak, Mas, siapapun nanti yang nonton, merek dan lain-lain, tujuan akhir dari sebuah produk dan merek itu apa sih? Keintiman, hubungan yang intim, nempel sama pelanggan. Kalau udah nempel, nggak ada bonus pun masih dibeli kok. Gitu ya. Jadi GE atau bonus atau apapun itu sebenarnya kalau kita bilang semu, panah gitu. Berarti penciptanya belum tahu bahwa kita bisa bikin produk yang nempel. Jadi namanya teori intimasi. Brand intimasi, produk intimasi. Kalau udah intim sama satu produk, mereka nggak akan mau brand switching. Contoh kayak gue, anak gue udah cocok sama putus-putus, ya gue nggak berani sama yang lain. Lo udah nempel, kayak gitu ya. Orang terbiasa terbang nih, biasa Garuda, udah nyaman, udah nempel sama Garuda. Mahal kan ya? Paling murah berapa Pak Garuda Pak? Kemana dulu? Ya 12 Semarang Jakarta lah. Semarang Jakarta 800. 800 ya? Layan 500an. 800, 500, kasih layanan 150, nggak akan mau terbang. Oh gue nunggu Garuda aja deh. Karena intim gitu loh. Starbucks mahal, tapi dia intim sama pelanggannya. Gitu. Jadi nggak akan brand switching. Thai tea mau nggak? Goceng nih. Wah, mau ngeracunin gua gitu. Kayak gitu kan. Berarti kan di sini kan membangun loyalitas ke pelanggan gitu. Loyalitas bisa
Intim itu di atasnya loyalitas, Pak. Berarti lebih Kalau loyal tuh masih bisa pindah, masih bisa belok. Kalau ini tuh udah kawin aja sama mereknya. Kalau kita ngomong kan, lu udah kawin sama mereknya. Misalnya kayak gitu. Tapi sekarang kalau kenyataannya di sekarang tuh yang berapa ya aku lihat di Instagram itu kebanyakan ada yang misalnya dia jual clothingan terus dia ngadain giveaway terus biar pengennya tuh supaya produknya biar kejual banyak gitu Pak. Pengennya gitu. Terus atau diskon biar pelanggannya tuh loyal biar beli terus gitu. Jadi kayak ada yang diskon terus. Oke, pertanyaannya ketika lo nggak ngasih di diskon sama giveaway, pelanggan lo lari nggak? Mungkin bukan lari ke kitanya tapi ke lari. Iya pindah kan, brand switching kan. Itu yang gue selalu takutkan. Lo tanya nanti jadi gue nggak pernah bikin GE dan segala macam. Kalau GE yang ini lain ya, yang kemarin gue kasih karena emang gue support teman-teman. Tapi untuk kita jualan produk, gue nggak akan pernah mau GE. Karena itu akan mengedukasi pasar, jadi kayak mentalnya minta Pak, kayak gitu. Tapi kalau pandanganku kalau GA itu bukan buat apa ya, buat orang beli sih, tapi buat orang tahu gitu. Walaupun dia pengen nyamuran tapi tahu ada kita gitu, ada Susker ini gitu. Jadi pandangan dikenal gitu. Iya, cuman buat ya ini ada ini gitu doang sih. Bikin dulu, iya untuk promote ya. Iya, cuman buat itu sih kalau pandanganku gitu. Teman-teman tahu bedanya iklan sama promosi? Iklan itu materialnya. Jadi kalau lo bikin poster, lo bikin video pendek, itu iklan namanya. Tapi ketika gue deliver ke smartphone teman-teman semua, itu namanya promosi. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang ngartinya promosi itu sesuatu lagi ada promo tuh gitu. Iya, itu ya salahnya tuh kadang di sana. Jadi promosi itu ketika iklan yang gue buat sampai ke smartphone lo dan lo lihat itu namanya promosi. Ya kan? Nah, kaitannya dengan GE kalau diartikan sebagai supaya kita orang tahu kalau ada merek kita, apakah benar seperti itu? Gak tentu, maksudnya gitu. Bisa jadi benar, jadi salah. Karena yang bisnis ya. Kalau gue lebih ambil sudut pandang kayak gini kan. GE itu kan gue kasih untuk customer loyal. Berarti beda ya. Dan itu diterapkan sama putus-putus juga. Jadi customer loyal memang ada. Nah ini dia memang udah loyal. Tujuannya adalah sebenarnya customer retention atau retensi pelanggan atau retensi pengguna supaya nggak brand switching. Jadi udah sering beli dikasih sebagai tanda juga kita terima kasih udah percaya sama merek. Jadi apa? Berarti berapa kali pembelian terus dapat sekali gitu. Ada giveaway. Makanya kan gue bilang ada list building kan. Kita harus punya data pengguna. Ini pengguna baru, ini pengguna lama, ini pengguna yang udah berkali-kali beli, kita harus punya. Mana disampaikan di sini pasti nggak muat Pak. Materinya banyak banget. Teman-teman juga akan overload, berasap nanti kepalanya. Ngantuk Pak, ngalamun Pak. Belum. Gitu. Jadi kalau untuk nanggepin supaya orang tahu, jawabannya satu Pak, rutin namanya kalau gue. Rutin. Jadi gini, karena gue tanya tadi teman-teman kalau upload satu konten iklan jadi satu promosi sehari berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Just one? Why? Karena takut dikira ngeribetin gimana jadi orang hidupnya gitu. Satu cuman langsung 3 gitu. Satu Sekali langsung tiga, langsung Iya. 3. Kenapa langsung 3? Ya soalnya itu nyambung ke yang lain. Nyambung ke yang lain. Iya. Dari feednya mungkin nyambung gitu loh Pak. Sekali langsung 3, jadi kalau di WA Story itu bisa titik 3 gitu. Iya. Dan waktunya 24 jam. 24 jam. Dalam 24 jam berapa kali upload? Iya. Jadi satu itu sekali itu terus tunggu 24 jam terus ntar hilang baru posting lagi gitu. Kalau enggak ntar belum 24 jam tapi yang sebelumnya dihapus biar nggak terlalu banyak gitu. WA Story-nya. Iya. Pernah nggak pakai push selling atau kita pakai push promotion? Belum. Kirim ke semua kontak. Berani nggak? Jadi kayak direct selling gitu. Langsung Oh di blog kayak kan. DC gitu ya? Berani nggak? Broadcast gitu. Berani nggak? Takut di blog kan. Iya takut di blog. Takut di Takut blog. di blog. Takut di blog. Itu yang salah. Jadi gimana ya? Kalau kita ngomongin dunia marketing ya, men, kita nggak bisa berhenti sama yang namanya itu iklan dan promosi. Karena
kalau kita mau jadi bisnis itu marketing dan selling itu nomor 1. Jangan ragu, mau dikatain apapun bodo amat. Ya kan? Jadi orang kan, gua nggak cuma sekali sih ketemu teman-teman yang lu punya toko digital, punya, lu ngiklan enggak? Kenapa? Takut annoying. Lu jualan dari mana kalau lu nggak ngiklan? Nggak ngerti, lu kan di digital, lu nggak main baleho. Iklan ada banyak, kalau di konvensional ada baleho, tahu ya, ada spanduk, ada rotek itu yang memanjang ke bawah, tapi banyak MMT atau kain. Nah kan zaman dulu, sekarang udah ada screen banner tuh yang lebih lampu merah di jalan, ya Videotron, itu screen banner. Itu kalau konvensional Pak, dia pernah berhenti nggak sih? Itu jalan terus kan? Kemudian kalau digital, artinya kita juga harus terus gitu loh. Memang kita harus punya jadwal rutin, mau nggak mau. Makanya kan gue bilang, hati-hati ketika kita gabungin 2 personal branding ini sama personal toko. Memang satu tantangan di mana ini jangan sampai annoying nih. Tugas kita adalah ini suka jadi cerita, gimana ceritain. Oke. Gue punya satu materi lagi, ya jualan lagi. Jualan terus. Jadi lihat konten dalam konteks, konteks dalam konteks. Jadi itu satu edukasi di mana teknik ngebikin satu iklan tuh jadi ditunggu. Betul ya? Jadi iklan tuh ditungguin. Kok iklannya nggak muncul? Jadi teman-teman pernah nggak sih? Dulu waktu kecil mungkin kita atau hari ini lihat TV, gue lagi pingin iklan ini gitu. Kok nggak muncul? Benar. Itu ada satu tekniknya juga. Jadi mungkin ketika teman-teman di blog itu bukan masalah rutinnya yang salah, tapi konten dan konteks yang teman-teman deliver itu yang kurang menarik mungkin. Kayak iklan sirup waktu Iklan Ramadan sirup mesti bisa momentum itu kan terus. Tapi kan nggak bosan kita lihatnya momentum. Tapi diulang-ulang kan margin terutama ya. Iya. Sama. Margin. Jadi kalau buat gue pribadi, gue percaya yang salah itu bukan jadwal rutinnya, tapi konten di dalamnya. Insane ketika kita punya satu grup WA, harusnya itu forum grup diskusi untuk belajar, malah jadi ngirim meme nggak karuan. Itu annoying. Nah kayak gitu loh. Kalau gue lihatnya sih kayak gitu ya. Jadi lebih baik ya udah, kalau memang itu yang penting nggak usah. Jadi ada satu teknik, kita harus bikin suatu iklan, jadikan satu promosi yang itu ditunggu sama orang. Dan itu harusnya kita rutin setiap hari. Paling nggak yang tadi gue bilang, jadwalnya kan kita sering bikin jadwal sholat tuh. Dengan jadwal sholat mulai dari isya, subuh, asar, zuhur sama maghrib. Kebukti kan kalau mama yang hobi sholat bawa HP gitu, sebelum sholat lihat dulu sambil nungguin komat. Sholat dulu selesai dicek dulu HP-nya lagi. Itu gitu. Dan itu semua media kalau bisa dibikin kayak gitu Pak. Berarti di sini enggak apa ya? Kita maksudnya push selling itu enggak berarti hard selling terus juga Pak. Maksudnya jualan terus kita bisa ngasih kayak konten apa story gitu ya. Bisa. Biasanya kan kalau dari kita tuh seringnya kalau misalnya chatan gitu atau direct selling tuh kebanyakan kayak jualan terus gitu. Jadi kak dari kita mungkin si penerima pesan tuh kak bosan kok ngirim nih aku jualan terus. Karena dipaksa. Kalau gua karena muda sih seringnya gini, lu jualan tuh kayak lu cari pacar. Kira-kira lu menjual kayak lu cari pacar. Cocok-cocokan gitu. Bukan, lu paksa aja perempuan atau laki lu paksa. Gue suka mau lu, kabur paling. Kita gila kali ya. Setuju gak sih? Ketika kita PDKT sama orang, entah kita cewek gitu. Secantik apapun tuh cewek, kalau modelnya, pacarin gue dong, lu mau sih pacarin gue? Please. Males Pak, ini salah kali ini orang. Seganteng apapun dan secantik apapun cewek itu aku nggak suka. Tapi kalau pakai trik dan teknik, ya lain kan, paham maksud gua kan? Kayak gitu. Jadi yang dimaksud di situ Pak, yang salah itu sebenarnya bukan jadwal rutin yang berkali-kali. Mungkin cara pendekatan kita yang salah. Kalau kita terlalu paksa orang buat lu beli itu, please, gua juga nggak mau. Gitu kan? Gue juga pernah satu hari ketemu teman-teman sosial, teman-teman nih di depan Alfamart gitu, gue lagi nungguin babi gue gitu beli sesuatu, dipaksa beli juga. Dia ngomongnya cepat ribet,
sampai Mbak minum dulu mau, enggak Pak ini saya keburu apa, supaya Bapak mau beli saya ngomongnya cepet. Siapa yang ngajarin? Ownernya, Mbak. Oke, ya terus tak beli. Nah, itu kan annoying banget sebenarnya. Bener nggak sih? Jadi gini, marketing yang bagus itu bukan memaksa orang beli, mau digital mau konvensional, tapi lo bantu orang supaya mau beli produk lo deliver terus, ya kan? Kalau Mas Ferry ngizinin, maka gue akan ngajarin sedikit tentang konteks dalam konten. Teman-teman tahu Marvel Studio ya? Yang cewek-cewek pada suka. Pernah nonton film Marvel di bioskop? Pernah. Atau paling nggak downloadan gratis yang liaran itu? Sering ya? Sering. Oke. Sadar nggak ada sesuatu yang bisa diambil dari Marvel tentang konten dalam apa, konteks dalam konten, atau tentang strategi mereka dalam promosi film? Mereka punya satu jadwal rutin dan itu tak teliti juga. Marvel termasuk salah satu brand yang gue teliti khusus untuk rutin promosinya. Saat dia mau rilis film deh, yang gue bilang tadi, lo nungguin trailernya kan? Iya. Kok nggak muncul sih trailernya Marvel? Anjirin. Nah, ditunggu dulu sampai di review kan? Itu yang gue bilang. Memang kita nggak akan bisa secanggih Marvel, but kalau kita tahu formulasinya, kita bisa aplikasikan ke bisnis kita. Itu yang gue bilang, iklan itu juga bisa ditungguin kok. Trailer itu kan sebenarnya iklan kan? Kan bikin lo aware kalau ini mau ada Spider-Man 3 nih, komik, ini mau ada Marvel Endgame nih. Itu kan iklan sebenarnya. Trailer itu iklan kan? Tapi dirubah bahasanya, kita jadi kayak miss ya. Pendek, tapi ada formulasi di mana kita nih di trailer gue selalu muncul sih tandanya. Setelah itu kita jadi penjual. Apakah Marvel masa kita bangun bioskop? Enggak. Dia bantu kita untuk ini gue harus nonton apa yang ini game harus beli. Secretnya di situ. Dari soalnya kalau misal biasanya kita nonton apa kayak trailernya itu buat kita tuh kayak apa ya, kepo itu, penasaran, Iya. pengen nonton. Sama aja ketika cewek jual mahal. Iya, berjalan lagi. Kalau cewek ada jual mahal, jadi lagi dia lagi pakai teknik marketing. Sebenarnya mau kadang-kadang mau sebenarnya, cuma dia pakai marketing yang hilang tuh dibilang murahan lagi. Kayak gitu sih. Jadi tahu ya kalau Marvel itu membantu kita. Jadi kita bikin depo itu sama. Bisa juga. Kalau kita maksa orang buat beli. Seperti itu konteks dalam konten gitu Pak, dan rutin pasti. Bahkan kalau teman-teman sadar ini ya, yang keren dari Marvel nih, film ini rilis katakanlah tahun 2021 akhir gitu, atau 2022 Januari nih, hari ini udah rilis loh trailernya. Setahun segila itu mereka nungguin. Iya, mereka passion ini sabar ya, mereka sabar nungguin prosesnya setahun hanya untuk iklan. Tapi hasilnya teman-teman tahu produksi film 1 miliar hasilnya ada 100 miliar. Dia gue bilang bahwa bisnis itu kalau kita pakai strategi, kita tahu harus ngapain, penjualan punya impact. Makanya berkali-kali itu produksi filmnya 1, untungnya 4,5 tapi punya itu 4. Maksudnya panjang 1 tahun. Dan gue bilang, Marvel itu termasuk salah satu perusahaan yang dia bisa ngerti fungsi digital. Step by stepnya dia ikutin. Atau buta, dapat tiket, gue habis gak sebulan. Ya kan fenomenanya, dengan tiket gak sih lu? Gue habis semua anjir. Kan nambah tuh citra, nggak 21 kan nambah itunya, ruangannya, studio nggak nambah. Itu strateginya. Jadi teman-teman udah mulai ngerti bahwa mungkin yang salah adalah bukan jadwal gua, tapi isi yang gua ngasih. Kayak gitu. Itu Pak, running sementara. Jadi kayak tadi kaitan juga sama di yang Bang Digital kan yang di step terakhir itu kan kayak apa, membangun story-nya juga ya. Betul, itu yang bisa teman-teman. Jadi sebenarnya ini gue share nggak sih kemarin LG Emin, materi LG Emin Yang kedua nggak sih? yang kedua di share, yang satu Dicara semua kan. Jadi gini teman-teman, materi yang gue bikin atau apa ya, kalau materi beratnya boleh aja sih.
mainan yang gue bikin itu akan enak dilakuin kalau teman-teman berkelompok. Jadi bisa dimainin ketika teman-teman jadi satu kelompok kecil 4-5 orang, itu baru akan kelihatan serunya mainan materi itu. Ini nanti akan ketemu satu pattern, satu pola. Karena memang gini, kenapa gue bikin materinya LGM? Karena bisnis itu butuh tim. Gitu ya. Ketika teman-teman mau masuk ke toko digital, yang penting Mbak Alifa khawatirkan cara milih tim yang baik itu memang kuncinya, Pak. Jadi ketika kita masuk ke dunia digital marketing, kita nggak bisa stay alone, kita nggak bisa jadi superman. Ya kan, kita butuh tim, kita butuh bikin dream team. Siapa yang bikin iklan, siapa yang jadi bikin upload, siapa yang nangani ketika ada penjualan, ada prospek, kita butuh tim. Gitu, Pak. Jadi semua materi yang gue sharing emang arahnya itu akan jadi sebuah tim diskus kecil yang endingnya itu akan bisa lebih enak ya. Itu butuh diskusi juga gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini atau dari podcast pada saat ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam berwirausaha, dan intinya dalam berwirausaha ini, dalam sesi digital marketing ini, intinya kita harus mengetahui step by step dalam digital marketing. Tidak harus kebanyakan kita langsung launching produk atau gimana. Jadi kita harus tahu step by step atau langkah-langkahnya dalam digital marketing itu, supaya kita kedepannya itu bisa menjual atau bisa memasarkan produk kita dengan mudah. Mungkin atau dari Mas Danang ada yang mau ditambahkan? Quote dari aku tetap sama, Pak. Jangan nunggu, Pak. Iya. Ini cuy, jangan lupa selalu mulai bisnismu dari niat baik. Oke, itu aja. Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman. See you di next video. Oke, mantap. See you.